Tanggalkan apa saudara? Tanggalkan beban. Bukan tanggalkan masker ya, tapi tanggalkan beban. Kita percaya bahwa hari ini kita datang tanpa beban kepada Tuhan. Mari naikkan pujian yang tulus, katakan angkatlah suaramu, yes. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tolong saudara, hari bagi Tuhan.
tempat ini ada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mungkin akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat, 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Bisa ditampilkan enggak, Mas Andri? 1 Petrus 1 ayat 13. Sudah ketemu semuanya? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya dapat ayat ini 2 hari yang lalu dan mengucap syukur ada satu kekuatan yang saya terima. Hari ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit ya, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Amin. Di sini dikatakan siapkanlah akal budi, semua cara kita lakukan untuk berhati-hati, cuci tangan, pakai masker, minum obat-obatan gitu. Tapi siapa yang tahu bahwa mungkin besok atau lusa atau kemudian hari kita juga harus terpapar gitu, terpapar virus ini. Gak ada yang tahu gitu. Tapi satu yang kita percaya bahwa mau sakit, mau sehat, mau senang, mau susah, ada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan dapat.
Di situ dikatakan Ishak menggali sumur dan di situ dia membangun mezbah, dan ini sumur yang baru, ini potensi yang baru, mungkin sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu nanya sumur apa yang sekarang lagi saya gali, ini karena banyak permintaan untuk seminar akhir zaman dan seluruh Indonesia satu-satunya cara pakai YouTube. Tetapi ternyata untuk YouTube ini banyak yang saya pelajari. Jadi saya ikut YouTube Akademi sekarang, sekolah YouTube, ada sekolahnya. Tidak sengaja Tuhan pertemukan dengan seseorang, dan akhirnya saya pelajari ternyata banyak yang disiapkan supaya penontonnya atau yang menyaksikan puas. Oke, itu sumur baru, ya, sesuatu yang digali. Nah, tapi saudara, kemudian Israel akhirnya keluar dari tanah Kanaan pada zaman setelah Raja Salomo. Dia melakukan dosa dan Israel terbuang ke Babilonia. Tetapi dari Babel kembali lagi masuk ke Kanaan, dipimpin oleh Nehemia, Ezra, ya, kembali ke tanah perjanjian. Tetapi pada tahun 70 kali ini benar-benar keluar dari tanah perjanjian, terserak ke seluruh dunia. Dan pada tahun 47 Israel diakui sebagai negara oleh PBB. Dan 48 Israel rebirth, kembali dari seluruh negeri, kembali ke tanahmu. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat Yesaya 36 ayat 24 ini sudah digenapi pada tahun 47-48. Nah, apa yang terjadi setelah 1947-1948 ini? Kalau kita baca firman Tuhan secara profetik, ayat yang ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Nah, jadi saudara, akan dicurahkan air jernih. Dan memang kalau kita lihat sejarah gereja saudara, yang mulai masuk abad yang ke-19 yang lalu, mulai Roh Kudus tercurah. Ya, dimulai dari kebauan rohani di Wales, kemudian di New Hampshire sampai awakening, ya, kebangkitan di Azusa Street di Los Angeles. Itu setelah bertahun-tahun gereja mengalami pasang surut, itu terjadi ledakan. Ketika itu kemudian Roh Kudus tercurah di seluruh muka bumi, bangkitlah gereja-gereja besar, penginjilan melanda seluruh dunia. Dan begitu cepat pertumbuhan umat Kristen, orang-orang lahir baru. Nah, saudara, air jernih ini menimbulkan tanah yang subur sehingga benih-benih firman itu menjadi jiwa-jiwa yang baru. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, ini yang paling utama, yang pertama adalah mentahirkan, ya, dari segala kenajisan. Jadi kita ini ditahirkan, artinya kita dikuduskan dari semua kenajisan, dari semua berhala-berhala. Nah, jadi dosa terbesar yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah mereka menyembah berhala. Ya, berhala ini tidak selalu patung, ya, bisa pekerjaan kita, tabungan kita jadi berhala, mengandalkan sesuatu di luar Tuhan itu berhala. Nah, ini dikuduskan, disucikan. Kita orang-orang Kristen ketika kita terima Roh Kudus, yang pertama kita dikuduskan, disucikan. Nah, kemudian yang berikutnya ayat yang ke-26. Nah, ini menarik saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini kerinduan semua orang yang beragama di muka bumi ini, ya. Kenapa beragama? Ya, melakukan ritual, ya, supaya hatinya baru, supaya hidupnya kudus, suci dan sebagainya. Nah, tapi saudara, itu tidak bisa dilakukan oleh kekuatan sendiri. Ini harus pekerjaan Allah pencipta langit dan bumi ini. Maka di dunia ini saudara, satu-satunya, kalau boleh disebut nabi, tanda kutip, hamba Tuhan, utusan Tuhan, yang memberikan Roh Kudus kepada umatnya hanyalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan Yesus memberikan roh ya pada kita. Dan ketika Roh Kudus diberikan pada kita, maka Dia memberikan hati yang baru. Ini namanya ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datanglah. Ini namanya lahir baru. Dan kuberikan roh yang baru dalam batinmu, ya. Aku jauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Asik tak saudara? Kita mau berusaha taat susah, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus itu, Dia memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan menjauhkan dari hati yang keras, diberikan hati yang taat. Nah, jadi kita ini jadi orang yang bisa taat pada firman Tuhan. Tapi Pak, saya ini kok masih bandel juga. Nah, bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Kita ketika terima Yesus ada Roh Kudus. Cuma Roh Kudus ini harus dikobarkan, ya. Jadi Roh Kudus ini harus diberdayakan, dimaksimalkan atau dikobarkan, itu istilahnya. Nah, apa yang terjadi saudara? Kemudian dikatakan ayat 27-nya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Galatia 2:20.
Ya, Kristus yang hidup dalam kita inilah yang akhirnya membuat bukan aku lagi, tetapi Yesus yang mengendalikan hidup kita. Nah saudara, itu janji Tuhan. Dan itu fasilitas dari surga. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, ada fasilitas itu Roh Kudus yang menolong kita, membuat kita bisa hidup seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Dikatakan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita menjadi pelaksana firman. Nah saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, otomatis Tuhan perintahkan berkat. Amin saudara. Nah persoalannya Pak, ini bagaimana supaya saya bisa taat firman, bagaimana supaya saya bisa memenuhi kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada celah yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah segala dosamu, supaya tidak ada jarak. Ya, tidak ada cara lain. Minta Roh Kudus bekerja dalam diri kita, minta Roh Kudus berkuasa atas diri kita, dan Dia memberikan kemampuan pada kita, kuasa untuk kita menuruti segala ketetapan Tuhan, dan bisa berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukan segala peraturan-peraturan itu. Mau saudara? Yang mau katakan amin. Nah berikutnya, dan kamu akan diambil negeri yang telah kuberikan pada nenek moyangmu. Ini kembali lagi ke nubuatan untuk bangsa Israel. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini berlaku untuk kita semua. Kita menjadi umatnya Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kita. Nah, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Saudara ingat bahwa ini tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi pernah terjadi kelaparan, pernah terjadi krisis multidimensi, sampai Abraham minta tolong pada Mesir. Tapi kalau Ishak, dia pada waktu mau ke Mesir ditahan oleh Tuhan tadi, nanti bisa baca di Kejadian 26. Ini Ishak bertahan, ya diingatkan bahwa Tuhan ada perjanjian dengan ayahnya, dan Tuhan mau melakukan perjanjian itu, maka Ishak percaya. Dan dia pun menabur di Kanaan dan menumbuhkan gandum, memperbanyaknya, tidak mendatangkan lagi kelaparan. Nah saudara, salah satu tanda akhir zaman itu ada 3 yang paling Tuhan selalu ulang-ulang di Matius, Markus, dan Lukas. Yaitu yang pertama itu ada kelaparan, yang kedua ada wabah penyakit, yang ketiga gempa bumi besar. 3 ini menjadi alat ukur atau menjadi tanda yang Tuhan berikan untuk kita melihat apakah Tuhan masih lama atau sudah dekat. Nah saudara, memang dari dulu ada kelaparan, dari dulu ada gempa bumi, tetapi keadaannya makin lama makin tinggi, intensitasnya makin tinggi. Ya, hal ini digambarkan, saya pernah khotbahkan ya, wanita satu bersalin. Jadi dalam Matius 24 ayat 8 itu kalau pakai bahasa Inggris Alkitab sehari-hari, atau sekarang sudah ada bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi ada penderitaan, awal penderitaan. Ya, ini adalah penderitaan. Tetapi dikatakan ini adalah penderitaan wanita yang mau melahirkan. Nah, wanita mau melahirkan itu biasa bukan 1, bukan 2 hilang, bukan 3, 4 udah kontraksi hilang lagi, bukan 5, 6 wah Pak ini harus segera ke rumah sakit, 7, 8, 9 lalu tiba-tiba ketuban pecah, bayi lahir. Nah kontraksi. Nah saudara, corona ini akan berhenti nggak? Virus ini enggak, dari dulu juga ada virus, betul nggak? Bahkan corona ini dulu namanya SARS, ya, kemudian MERS, Middle East. Nah sekarang ini COVID-19. Nah kalau Anda ngikutin sekarang sudah mungkin bulan depan ada nama baru COVID-20, karena sudah ada sudah bermutasi. Ya, dari yang Indonesia jadi ada COVID-19 ABC. Ternyata virus yang di Cina dengan di Amerika dan di Eropa beda. Nah, Indonesia melakukan penelitian. Nah, yang ABC belum ketemu vaksinnya, sekarang sudah KLM. KLM pun diteliti, waktu besok sudah muncul XYZ. Wah, orang bisa frustasi. Ini udah diupayakan semua, udah pakai lockdown, udah segala macam, kok nggak berhenti? Ya malah meningkat terus. Nah, lama-lama udah EGP emang gue pikiran. Ya semuanya tapi tetap social distancing akan makin diberlakukan. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Ada hikmahnya, lebih baik. Ya hidupnya lebih teratur, lebih bersih. Nah buat kita anak Tuhan, ya ini lockdown, masuk on the secret place, tempat tersembunyi bersama Tuhan. Ya, Mazmur 91 ayat 1 ya, tinggal di dalam tempat rahasianya Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 itu bahasa Inggrisnya itu tempat rahasia secret. Apa itu tempat secret itu? Matius 6 ayat 6. Kalau engkau berdoa, tutup pintu, kunci pintu di rumah,
ya, dan menghadap Bapa yang di tempat rahasia. Nah, ini kesempatan kita berhadapan dengan Bapa di tempat rahasia, karena ini kita terkunci di rumah. Ini sebetulnya tujuan Tuhan supaya kita terhubung dengan Tuhan. Oke, nah tetapi saudara, ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Bumi gonjang-ganjing, kita akan terus ajau ini. Amin saudara. Dunia resesi, anak Tuhan semakin resepsi. Bagaimana caranya Pak? Ikuti terus usaha-usaha berikut ini. Aku akan menumbuhkan gandum setelah memperbanyaknya, ini tidak mendatang kelaparan. Anak-anak Tuhan akan dipelihara. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir apa yang kau makan minum. Oke. Nah, jadi apa persoalannya? Persoalannya kita ketemu kerajaan Tuhan nggak? Apa kita ada dalam kerajaan surga atau tidak? Karena di kerajaan surga kita ada di pusat berkat. Ya, di ruang Maha Kudus itu pusat berkat, pusat kebenaran. Yang kedua pusat perlindungan, proteksi. 5 lapis kita diproteksi, ditutup bungkus darah Yesus, dipagari api Roh Kudus. Malaikat Tuhan 24 jam, 365 hari dan seterusnya berkemah di atas kita. Tangan Yesus yang perkasa membawa kita kepada kemenangan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa di surga. Amin saudara. 5 lapis, udah 5 lapis pelindungan. Kalau masih terpapar corona juga, kita undang Om Irama nyanyi lagu Terlalu. Nah saudara, jangan buka celah. Tetap kata Tuhan, jangan mencobai. Tetap kita harus waspadalah. Tetapi janji Tuhan ada perlindungan sempurna. Amin. Dan yang ketiga, di pusat kekuasaan Tuhan, di pusat otoritas. Nah ini menarik saudara. Cari dulu kerajaan Allah, cari hadirat Tuhan, maka kita ada dalam kemuliaan Tuhan, maka semuanya ditambahkan kepadamu, dibonuskan. Tidak akan ada kelaparan ke depan ini. Ada perlindungan. Ayat 30, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan. Nah di sini nanti ada perlindungan Tuhan. Justru kita menjadi berkat. Gereja ini adalah perbenaran Tuhan. Kita memberkati orang-orang yang berkekurangan. Mereka akan bertanya, ini orang-orang Kristen sama-sama kena PHK, sama-sama lockdown. Kok mereka masih bisa makan, mereka masih suka cita, kok mereka masih ada bisa berkecukupan? Apa rahasianya? Apa jawabnya? Kita jawab, Yesuslah jawabannya. Amin saudara. Itulah karya Kristus dalam hidup kita. Nah saudara, inilah janji Tuhan di masa-masa sukar. Nah saudara, banyak orang belajar dari Yusuf ya. Wah Yusuf ini hebat ya. Dia ini punya karakter yang luar biasa sehingga dicobai sama tante Potifar, Nehi ya, dia bisa menolak terhadap godaan hubungan seks sama tante Potifar. Wah ini Yusuf hebat sekali. Tapi apa yang membuat Yusuf jadi hebat? Kok dia bisa bertahan? Oh karena Yusuf punya mimpi. Banyak seperti itu. Kita harus punya mimpi seperti Yusuf. Aduh Pak, saya udah mimpi Pak, mimpi pagi, mimpi siang, mimpi malam ya, tapi nggak dapat apa-apa. Masalahnya bukan karena punya mimpinya, karena bukan punya karakternya hebat. Tapi mari kita lihat di Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38 boleh kita baca sama-sama, kita baca ya. Oke, 3, 4. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Nah saudara, mungkinkah kita memiliki orang seperti Yusuf yang penuh dengan Roh Allah? Jadi apa rahasia sukses Yusuf? Yusuf sukses karena dia penuh Roh Kudus. Yusuf bisa kuat berkata tidak karena dosa karena penuh Roh Kudus. Yusuf bisa bertahan di penjara karena Roh Kudus. Bahkan akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi dan bisa menjalankan 7 tahun persediaan untuk menghadapi 7 tahun berkeringat karena penuh Roh Kudus. Ya, coba angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Katakan kanan kiri saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Berkelimpahan. Menang pada masa sukar. Amin saudara. Oke. Ini kayaknya tegang sekali mukanya. Benar nggak kelihatan mukanya? Supaya tertutup. Tapi terasa tegang. Oke. Tadi Mas Abed dia bilang jangan tegang. Nah, kemudian kita lihat Musa. Wah Musa ini hebat ya. Kenapa? Ya hebat tongkatnya. Ya. Si Musa gile juga. Itu laut ditekuklah duwe. Ya kan? Seolah-olah tongkatnya yang hebat. Ya, tekuk keluar air dingin. Tapi bukan itu. Musa bisa berkarya besar sama karena dia penuh Roh Kudus. Bilangan 11 ayat 17. Mari kita baca lagi sama-sama. 3, 4. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka.
maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi memikulnya seorang diri. Nah, saudara, sebagian Roh Kudus yang hendak akan kuambil dan dibagi-bagi. Berarti hebat sekali. Penuh dengan Roh Kudus sampai sebagian dari Roh Allah yang dalam dirinya itu akan diambil untuk dibagikan pada staf-stafnya, sehingga para staf bisa melakukan apa yang Musa lakukan. Katakan bersama saya, penuh dengan Roh Kudus. Di ruang Maha Kudus, pusat perbendaharaan Tuhan, pusat perlindungan Tuhan, pusat kekuasaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita langsung belajar pada Yesus. Apa yang membuat Yesus bisa menang terhadap godaan iblis? Ya, namanya Yesus, Pak. Tuhan Allah menjadi manusia. Tapi apa yang membuat dia bisa menang pada waktu dicoba iblis? Mari kita perhatikan Matius 4 ayat 1. Di dalam Matius 4 ayat 1, sama-sama kita baca 3-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dibawa oleh siapa? Roh. Jadi dia Yesus tidak asalan main pergi. Ya, ini padang gurunnya di Jericho. Ada Mount Temptation, gunung pencobaan. Jadi nggak asal dia mau pergi sendiri, tapi kemana dia pergi dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Katakan bersama saya, kemana saya pergi? Perjalanan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa kepada kemenangan, dibawa kepada kemuliaan. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus, menang atas cobaan, lebih dari pemenang. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus saja dipenuhi Roh Kudus. Sebagai manusia, dia penuh Roh Kudus. Ya, maka pada waktu dikatakan jika pandang Allah jatuhkan dirimu, ya, karena ada firman Tuhan, malaikat akan dikirim, itu pakai ayat itu. Iblis pakai Mazmur 91 yang sekarang orang-orang pada mengucapkan ya, sampah tidak akan menguasai. Kok nyatanya kena sampah juga? Ya, karena ayat satunya nggak dipenuhi, harus masuk ke ruang rahasianya Bapa surgawi. Ada di hadirat Tuhan baru ayat itu berlaku. Tapi ingat ayat 11-nya, itu dikutip oleh setan. Malaikat akan berjaga-jaga. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang penuh Roh Kudus, dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Amin, saudara. Nah, saudara, kita percaya, Roh Kudus dalam diri kita lebih besar pada orang dunia ini. Ya, Tuhan akan pimpin saya. Udah, gak usah pakai masker, gak usah cuci tangan. Gimana, saudara? Tuhan berkata, jangan mencobai dirimu. Ya, kita suka tidak jadi batu sandungan. Sebenarnya itu poinnya. Ya, kita menjadi teladan, kita tetap pakai masker, cuci tangan, social distancing dan seterusnya. Nah, saudara, apa rahasia sukses Tuhan Yesus? Matius 9:38 sedikit lagi. Ya, kita baca sama-sama dari kata yaitu 3-4. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, Tuhan Yesus bisa berbuat baik, menyembuhkan orang banyak dan bisa sukses bukan karena memang dia Allah yang menjelma di manusia, tapi bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus saja diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa, apalagi kita. Amin. Nah, saudara, jadi kita selama banyak waktu di rumah ini, kita Roh Kudus mengalirlah kuasa Roh Kudus, sehingga bisa mau sepertimu Yesus, berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, kalau Anda mengikuti pertemuan-pertemuan gerakan doa nasional internasional, hampir semua pesan Tuhan mengarah pada Indonesia. Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Kita akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita anak-anak Tuhannya tidak siap. Nah, bagaimana orang Kristen ini siap menjadi agen transformasi penuh dengan Roh Kudus? Maka Yesus yang panglima perang itu akan memimpin kita. Bukan aku lagi, bukan kemauanku lagi, bukan cita-citaku lagi, bukan diriku lagi aku hidup, tetapi Kristus yang menguasai aku. Kita jadi agen-agen Tuhan, maka kita menjadi seperti Yesus. Kita bukan saja dicukupkan pelimpahan, tetapi bisa berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, sekarang bagian penutup. Bagaimana praktisnya, Pak? Praktisnya bagaimana? Saudara, saya lagi diberkati dari peristiwa di Kejadian. Roh Kudus ini membangkitkan iman kuasa. Di dalam Kejadian 1:1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Alam ciptakan langit dan bumi. Nah, ayat 2-nya baca sama-sama. 3-4. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang, Roh Kudus melayang-layang. Nah, jadi saudara, proses penciptaan itu dikerjasama dengan Roh Kudus. Bapa menciptakan langit dan bumi, kemudian ada Roh Kudus melayang-layang. Saya undang pemain musik siap di depan. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita. Nah, saudara, sama kayak sekarang ini. Dan kata kosong ini kacau balau, bahasa aslinya. Kita sekarang lihat dunia ini kacau balau. Waduh, kosong. ATM udah kosong, semuanya kosong. Gelap gulita. Nah, kalau kita manusia, kita akan lebih banyak lihat masalahnya. Aduh, ini corona tambah banyak lagi. Yang dipikirkan, renungkan corona siang dan malam. Masalah yang dihadapi. Saya selalu katakan, fokus pada destiny, fokus pada tujuan, pada firman Tuhan. Jangan fokus pada masalah, pada keadaan sendirimu, karena keadaan kita akan menyeret kita. Nah, ini bumi belum berbentuk. Kalau kita lihat, ya kacau balau nih, gelap gulita. Langsung kita lihat, aduh susah nih hidupnya. Aduh, ini lockdown diperpanjang lagi. Aduh, ini begini, aduh itu banyak aduhnya. Jadilah seperti yang kau ucapkan. Nah, saudara, iman itu bekerja sama dengan perkataan. Apa yang kita ucapkan Tuhan melakukan. Bilangan 14 ayat 28 yang kita baca. Bilangan 14 ayat 28, Tuhan melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi ketika bumi kosong gelap gulita, apa yang Tuhan lakukan? Ayat 3 sama-sama, 3-4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Jadi Tuhan nggak nanya, wah ini lagi gelap, ini apa ya? Nggak banyak mikir, langsung jadilah terang. Ucapkan, perkatakan firman. Pada masa sukar aku lebih dari pemenang. Keluarga sukses, bahagia, berkelimpahan, masa depan pengharapan. Amin, saudara. Kita mengaktifkan Roh Kudus. Tuhan berikan aku kuasa dan firman dan Roh bekerja sama. Saya pernah katakan, ayat ditambah hadirat sama dengan mujizat. Ayat ini firman, ucapkan. Ya, firman bagaikan api. Hadirat itu dari doa penyembahan bagaikan gas. Ya, api ketemu gas nyala. Ya, kalau gasnya penuh, meledak, ledakan iman. Jadi baiklah kita menjadikan manusia bergambar rupa kita. Ada lagi, saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan, laut, burung dan sebagainya. Berkuasa atas hewan-hewan. Jadi termasuk kita juga berkuasa atas corona. Amin, saudara. Dan saya katakan, hei corona, diam kau di tempat. Jangan masuk dalam tubuh saya. Dalam nama Yesus, paru-paru saya sehat. Dalam nama Yesus, lendir-lendir di sini dalam kendali Tuhan, darah Yesus menyucikan. Amin. Diperkatakan, kita tiap yang keluar, diberkatilah keluar masuk, Tuhan berkati keluar masuk saya. Tidak terpapar, hei corona, diam kau di tempat. Tidak bisa menjamah. Amin, saudara. Kita bisa memerintahkan semua hewan-hewan, bahkan bisa memaksimalkan. Ya kayak ragi, kayak jamur itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kita bisa katakan, hei ragi, masuk ke tempe. Nah, jadi apa? Masuk ke kedelai jadi tempe, ya, atau jadi kecap. Ya, kemudian kamu ragi masuk ke singkong jadi peyem, jadi tape. Jadi kita bisa punya kuasa memerintah untuk jadikan yang tidak apa-apa jadi baik, yang buruk jadi baik. Amin, saudara. Katakan, saya hidup dalam firman, memperkatakan firman, membagikan iman. Roh Kudus menolong saya. Mari kita hening sejenak. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk memulihkan kami. Bagaimana Roh Kudus bekerja untuk memberi kuasa. Bagaimana hamba Tuhan zaman dulu sukses juga karena Roh Kudus. Simpson yang penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga Yosua yang penuh dengan Roh Kudus bisa menghentikan matahari di Layon, bulan di Avalon. Itu bukan karena dia hebat, tetapi Roh Kudus bekerja sama. Bapa, di masa sulit ini Tuhan, di masa-masa krisis ini Tuhan, tolong kami bekerja sama dengan Roh Kudus. Mampukan kami penuh dengan Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun kami. Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus, kami lebih lagi. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuh. Mari kita buka hati kita. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
Tidak tergoncangkan, lebih dari pemenang, unggul di dalam nama Yesus, senantiasa ada di ruang Maha Kudus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di pusat berkat perbenaran Tuhan, di pusat perlindungan proteksi 5 lapis, proteksi istimewa, perlindungan Tuhan, di pusat kuasa otoritas surgawi, sehingga kami boleh berkata, Corona diam di tempat, tidak bisa menyambut, tubuh yang baru, organ tubuh yang sehat, perkasa, darah Yesus memproteksi kami. Dikatakan semua niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa gelap, setan-setan yang mau menjatuhkan, yang mau menjerumuskan, mau membuat kami runtuh, kebangkrutan, kegagalan, kehancuran. Kami ambil otoritas di tempat ini, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pada masa sukar ini, kami tampil seperti emas, unggul, sukses, berhasil, menjadi berkat. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, semua yang dipimpin Roh Kudus, semua yang dipimpin Roh Kudus, dan semakin bergairah bersama Roh Kudus menjadi seperti Yesus, melakukan pekerjaan baik, menyembuhkan, memberkati semua bersama dalam nama Yesus. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati,
Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan saya Tuhan kita ajaib, Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya ingatkan kembali persembahan Bapak Ibu Saudara ada di kotak di depan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ingin transfer juga ada rekening atas nama gereja yang sudah di-share di grup jemaat. Kemudian masih ada ibadah online di setiap hari Selasa, Senin, Rabu, Jumat. Ya. Kemudian ada komsel anak juga Sabtu jam 4 sore online. Kemudian juga ada youth hari Sabtu jam 5 sore ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang Tuhan. Sedang Kau percepat atas bangsa ini Tuhan. Ini berdoa juga bagi setiap gereja-Mu Tuhan. Kiranya gereja tidak menutup untuk mereka, tetapi di masa ini gereja menjadi jawaban atas setiap permasalahan atas bangsa ini Tuhan. Gereja yang memberkati, gereja yang berdampak. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang lansia ataupun yang ada dalam kelemahan ruh. Tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi kami percaya Tuhan, mau Engkau mengerti, Engkau mengenal mereka Tuhan, bahkan Engkau yang menyertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga mereka tetap sehat, tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, memberikan hikmat bagi kami, dan menuntun kami untuk melewati masa yang sulit ini dengan hilang gemilang. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata lebih dari pemenang, itu yang kami imani. Bahwa apapun situasinya, kami percaya bahwa kami sudah menang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan yang Tuhan kasih yang berkati. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu
Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan untung berhasil, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal, dalam kasih karunia Allah Bapa yang sempurna. Anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu kini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhanku atas anugerah-Nya yang nama Yesus.